Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading emas lagi atau gold di MetaTrader ya. Di sini kita cek aja di XAUUSD-nya. Oke, nah marketnya lagi bagus nih. Gue akan open posisi buy aja di sini. Oke, ya sebenarnya sih bagusnya pas dia menyentuh support ya. Ini belum menyentuh support nih. Nah, lihat tuh kan dia malah ke atas lagi. Kita telat lagi ya. Tadi kalau dia sampai bawah lagi, ya gue berani gue open posisi buy. Oke deh, berarti dia sampai sini aja ya. Nanti kalau di sampai sini lagi kita buy di sini guys. Nah, kenapa gue pilih di sini? Karena time frame 1 jamnya ini udah di harga terendahnya. Ini kenaikan nih, ini pembalikan nih, yang ngebentuk pola baru yang gue lihat. Kita lihat dulu ya. Tapi kalau dia berubah hijau nggak? Nah, ini ngebentuk support juga nih ke atas. Kita lihat, nah ini supportnya udah disentuh, pas banget ya. Tapi kalau dia nanti di time frame 1 jamnya itu jadi candle hijau, ya gue nggak berani. Nah ini bagus nih open posisi buy, dia udah di bawah, nggak di atas lagi guys. Oke, kita lihat, wah dia yang tambah ke atas guys. Nah nggak jadi nih gue kalau di hijau, berarti kita masih harus nunggu ya, sabar. Oke, di sini dia udah ke bawah, lihat tuh ya. Kita bisa open posisi buy dulu di sini. Tuh marketnya agak nge-lag. Nah kita trade buy di sini sebesar 0,01 lot ya. Oke, pas banget dia di bawah. Kita open posisi buy. Wah dia masih minus di sini guys ya. Tapi tunggu dulu, gue mau open posisi lagi di tempat. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Di sini dia warna biru tuh, udah agak sedikit profit. Di sini kita bisa gue jelasin dulu deh kenapa gue open posisi di market ini. Yang pertama simple sih, ini nih udah menyentuh supportnya, meskipun ini candle ini ke bawah terus ya kan. Ya gue yakin sih dia bakalan ke atas minimal ya. Tuh. Karena lihat ini kalau menyentuh supportnya ya, kalau menyentuh support ini dia didorong sama support ini. Kalau candle merah ini ya menyentuh supportnya, dia bakal didorong ke atas ya. Jadi ada dua pilihan sih sebenarnya, bisa open posisi buy dan sell. Tapi kalau gue lihat dari sini bagusan open posisi buy. Kita lihat deh hasilnya. Nah lihat tuh, kita siap-siap aja guys ya. Kalau dia profit kita close. Tuh 0,36 dolar ya. Oke. 0,30. Oke dia ke bawah lagi. Nah berarti masih kuat untuk ke bawah. Biasa begitu. Lumayan juga ya di sini. Lalu ini marketnya juga polanya yang tadinya kan downtrend ke bawah. Jadi dia nggak ngikutin lagi nih. Pola ini udah keluar dari pola sebelumnya ya guys. Yang ke bawah terus. Makanya gue berani open posisi buy. Ya. Itu time frame 1 jamnya. Lalu di time frame yang lainnya seperti 4 jam. Nah di 4 jamnya ini sama. Ini sebenarnya downtrend ke bawah. Tapi kalau kita zoom, ya kalian lihat sendiri tuh ya, ini muncul candle hijau dan ini udah menyentuh support. Jadi menurut gua aman untuk gua open posisi buy ya untuk sementara ini. Nah tapi nggak boleh lama-lama juga ya, karena ini belum menjadi pembalikan yang kuat. Takutnya dia masih mau naik ke mau ke bawah. Nih kalau pembalikan ini mau jadi kuat nanti nih dia menembus ini ya. Kalau udah menembus ini kuat tuh dia ke atas guys. Nah itu kalian bisa open posisi lagi ya kan. Oke, kita lihat lagi di 1 day-nya ya. Di 1 day-nya gue nemu support nih. Bagus banget ini sinyalnya nih. Ya nih support. Tapi bukan support kuat ya. Karena candle merahnya sumbernya lebih panjang di bawah. Tapi kalau kita zoom, kenaikan uptrend. Jadi cocok lah, bagus untuk kita open posisi buy. Nah, lebih bagus lagi nanti kalau dia ke bawah sini nih. Itu lebih bagus lagi open posisi. Tapi nggak apa-apa sih. Di sini juga lumayan menurut gue ya. Menurut gue udah lumayan. Ini udah ada sinyal-sinyal sementara bisa naik lah ya. Meskipun nggak sampai ke atas banget. Seenggaknya buat kita profit lah di 1 day-nya. Oke, kita lihat di 1 jam. Kita lihat berapa sih profit. Oh masih 0,13 dolar ya. Masih kecil. Oke, nanti kita lanjut aja kali ya. Pas dia udah profit. Nanti gue jelasin lagi lebih detail lagi. Ya tuh marketnya kalian lihat. Ini gue di HP ya guys ya, pakai HP cukup. Nih kalau kalian pakai garis trendline nih, ini setiap menyentuh support ini dia didorong ke atas. Nah sayangnya di sini belum muncul candle hijau, tapi nggak apa-apa ya sayangnya. Kalau dia muncul tuh enak banget. Oke. Nah udah profit nih sekitar 0,30 dolar ya. Tuh, lumayan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya pas dia udah profit aja. Kita udah profit, jadi tinggal di close aja ya. Udah lumayan lah ya.
Kita close. Nah, gue udah trading di aplikasi lain juga, di platform lain, dan semuanya profit. Kita di emas ya. Lumayan ya, emang bener tuh marketnya naik. No, berubah jadi candle hijau yang tadi gue bilang. Ketika dia menyentuh support, dia bakal ada dorongan ya. Dorongannya kayak gini guys. Jadi emang main itu harus sabar, ekstra sabar. Tapi kalau ini candle hijau, sebenarnya sih candle-nya jadi merah ya, merah pelemahan, jangan candle hijau pelemahan. Kalau candle hijau pelemahan, gue nggak bisa open posisi lagi nanti. Tapi kalau dia jadi candle merah pelemahan, gue bisa open posisi buy lagi 1 kali lagi, ya. Tapi itu kayaknya nggak gue rekam, sorry banget, buat menikmatin sendiri aja. Nah, kita zoom, lihat marketnya emang downtrend parah. Tapi ini enggak nih, ini udah keluar dari pola sebelumnya, kalian lihat sendiri. Ini time frame 1 jamnya. Sorry ya guys, sebenarnya kehapus video lanjutannya. Ya nggak sengaja sih ya, gara ngedit gue kira udah kelar nih editan untuk video yang ini. Tapi malah kehapus ya. Jadi gue cuma dapat screenshotan yang chart 1 jamnya dan 4 jamnya gue pakai yang sebelumnya. Gak apa-apa, sama kok modelnya, cuman beda paling yang di 4 jamnya ini mungkin dia udah candle ini kan merah nih, udah agak hijau ya, candle udah agak hijau guys ya. Jadi gara-gara hijau itulah kita profit ya, karena ini guys, kenapa bisa nanti bisa berubah jadi hijau ya, karena konfirmasinya dari support ini. Biasanya kalau udah konfirmasi support biar ke atas dulu. Nah buktinya nih ada sumbu nih di atas tuh ya, kalian lihat sendiri ada sumbu, berarti itu pernah ke atas. Riwayat si candle merah ini yang ke bawah ini pernah naik ke atas ya, oke. Nah tapi ini bukan support sempurna ya. Kalau support sempurna, candle merahnya ini sumbu lebih panjang di bawah kayak gini contohnya. Nah mungkin dia bakalan kuat naik ke atas, makanya gue close aja guys ya, nggak mau lama-lama juga karena si ini lebih ke bawah tuh, lihat deh, lebih condong ke bawah ya. Meskipun masih bisa kita open posisi buy dengan dikit-dikit kita dapat profit, tapi kalau bisa tetap pakai stop loss kalau nggak sesuai sama prediksi kalian, karena takutnya nanti dia malah berbalik arah ke bawah, karena market nggak ada yang tahu pasti 100% dia arah kemana. Nah ini di 1 day nya ini sama aja sebenarnya, dia juga pasti udah ke hijau nih, kayak kita tadi profit ya guys ya. Nah, karena sumbunya udah di atas merah ya kan, tuh ada sumbu juga di sini, berarti tandanya itu si candle merah ini pernah naik ke atas lalu didorong turun. Dorong dari mana ini? Banyak area support, area resisten ya. Makanya gue selalu bilang ke kalian harus hati-hati ketika nemu market yang seperti ini, yang banyak support dan resisten ya. Takutnya dia bakal seperti ini, yang harusnya naik ke atas dia didorong lagi ke bawah, yang harusnya dia ke bawah didorong lagi ke atas. Kalau ada support dan resisten ya yang dekat banyak, apalagi kalau di 1 jamnya sih enak nih, supportnya ini udah sentuh tuh. Nah ini juga sama guys, merah hijau. Ini juga sideways, tapi sidewaysnya lebih agak mendingan lah ya, meskipun nggak bagus amat marketnya, tapi tetap main aman, cari aman, karena kan cari modal susah guys ya. Mungkin kalau kalian yang trading kehilangan $20, $30 itu nyesek banget ya. Beda cerita ya, beda-beda sih orang, ada yang kehilangan $200, $500, $1000 biasa aja. Ya mereka untungnya juga modal udah banyak, untungnya udah banyak, dan mungkin penghasilannya nggak di situ-situ doang. Ya kalian juga sebenarnya sih gue pengen kalian tuh nggak harus mengandalkan trading, kayak ada bisnis lain, investasi lain ya, atau ada skill lain yang bisa kalian gunakan untuk mencari uang ya. Contohnya gue seorang desainer juga, jadi gue bukan hanya trader juga, tapi gue investasi juga di tempat lain. Terus gue juga punya kerjaan gue juga yang emang gue suka, yaitu desain ya, jualan jasa juga, jualan aset-aset digital. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gua, atau bisa DM juga nanti masuk ke grup gratis. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.